Kita akan bahas satu pertandingan aja antara Bayern Munchen melawan Bayer Leverkusen tadi malam kayak itu, yang mana Bayer Leverkusen itu menang 3-0, yang artinya jarak mereka itu 5 poin dari Bayern Munchen kayak itu. Tapi sebelum itu aku nggak bosan-bosan mengingatkan kepada kalian, bagi kalian yang nonton silakan tekan tombol like, berikan komentarmu, baik itu komentar haters ataupun lovers, nggak masalah. Kemudian tekan tombol subscribe, oke? Gini, tapi sebelumnya gue juga minta maaf nih kalau misalkan ya agak ribut karena di luar lagi hujan itu. Pekanbaru akhir-akhir ini ya 2-3 bulan terakhir banjir karena hujannya deras terus menerus gitu ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya nanti ribut kayak gitu loh. Oke? Gini, mungkin gak banyak orang ya yang nonton Liga Jerman ya, tapi aku salah satu orang yang menyukai Liga Jerman. Alasannya adalah permainannya itu sangat taktikal, penuh teknik gitu. Kalau Liga Inggris itu penuh dengan otot plus teknik gitu. Jadi seru melihat pertandingan Liga Inggris. Kalau Italia banyak ototnya. Kalau si Liga Spanyol ya sedikit taktikal lah, taktik lah, hampir sama lah Spanyol dan juga Jerman. Cuman Jerman ini sangat taktikal gitu, sangat bagus untuk ya berdasarkan filosofi bermain mereka, main dari bawah, di tengah, ke samping kayak gitu ya. Iya secara filosofi enak lah untuk ditonton. Cuman bagi sebagian orang nggak menarik karena nggak ada tim besar di situ. Cuman Munchen mereka 10 atau 12 tahun terakhir mereka berturut-turut juara. Jadi nggak ada hal yang ingin ditonton di Liga Jerman, nggak menarik lah gitu, nggak kompetitif gitu. Tapi menurutku itu cukup bagus kayak gitu. Nah, Munchen. Nah, sekarang kita bahas Munchen. Kita nggak lebih bahas golnya, lebih bahas Munchennya. Kenapa aku ingin buat video ini? Walaupun aku tahu nggak banyak fans Munchen, rasaku nggak banyak fans Munchen ya di Indonesia, rasaku nggak banyak sih. Mungkin orang yang suka Munchen, iya mungkin iya. Cuman yang fans, apalagi fanatik, rasaku di Indonesia nggak ada sih. Coba kalian komen deh, kalian fans Munchen atau enggak gitu. Oke? Gini, Munchen itu kalau aku bilang di bawah Thomas Tuchel nggak akan kemana-mana. Kenapa? Pertama, pemainnya itu sudah pada tua. Yang kedua, Thomas Tuchel secara pelatih ya, ini selera ya. Bahkan menurutku pelatih Postecoglou, kemudian Xabi, kemudian si Azerbi itu jauh lebih bagus daripada Tuchel gitu. Aku udah mengikuti Tuchel beberapa kali di Dortmund dia dipecat, oke? Di Chelsea dia dipecat. Iya mungkin dia juara Liga Champions, tapi setelah itu dia dipecat toh. Kemudian di Munchen sekarang, tahun lalu itu hampir nggak juara loh. Beruntung aja itu Dortmund di pertandingan terakhir kalah karena penaltinya bukan Malen, siapa sih? Aduh aku lupa namanya. Penyerang Ajax dulu nggak masuk penaltinya guys. Sempat itu masuk, Munchen nggak juara gitu loh, ngerti nggak? Di pertandingan terakhir mereka baru bisa memastikan juara. Itu di bawah Thomas Tuchel. Munchen sekarang itu berbeda jauh dari Munchen era Jupp Heynckes. Oke, zaman-zamannya mereka ngeri yang juara Liga Champions sebelum dibawa si Hansi Flick, apalagi di bawah Hansi Flick itu sangat jauh berbeda. Bahkan lebih bagus Munchen di bawah si siapa sih namanya pelatih Munchen yang pelatih Jerman sekarang itu. Aduh, aku lupa namanya. Pelatih Jerman sekarang itu jauh lebih bagus, cuman karena dia tidak diberikan kesempatan dan juga dia sering ngomel-ngomel kepada manajemen, makanya dia dipecat gitu kan, bukan karena permainan, enggak gitu loh. Ngerti nggak? Kemudian, ya, Munchen ini agak aneh ya. Kenapa agak aneh aku bilang? Apalagi bukan Munchennya yang aneh, Tuchel yang aneh. Dia selalu memaksakan formasi 3 back, 3-4-3 dimanapun dia melatih. Di Chelsea begitu juga. Kemudian di Munchen. Coba bayangkan, pemain kayak Eric Dyer yang di Liga Inggris, di klub sekecil lah, semediocre Tottenham Hotspur, itu aja udah nggak dipakai. Dijadikan back sama si Tuchel jadi pemain utama. Itu kan udah gak masuk akal secara logikanya. Bagaimana mungkin pemain yang cadangan di tim sekecil Tottenham Hotspur bisa menjadi pemain utama di klub sebesar Munchen? Oke, itu kan udah gak masuk akal. Kemudian dia kan masang formasinya 3-4-2-1. Secara gini kita bahas secara taktikalnya. Secara formasi deh, secara bermain. 3-4-3. Di kanan itu Upamecano. Oke, 3 back sejajar di belakang. Di kanan itu Upamecano, di tengah Eric Dyer, di kiri Kim Min-jae. Oke, Kim Min-jae itu bisa lah agak maju ke depan. Tapi Upamecano ketika menyerang itu disuruh maju ke depan, nggak bisa. Menurutku, Upamecano itu tipe back seperti tipenya
Varane nggak bisa yang maju ke depan, dia stay di posisinya untuk mengatur serangan, oke. Cuman untuk disuruh dribbling ke depan kayak Martinez, kayak Lisandro Martinez, kayak kayak siapa lagi ya, kayak Rudiger, dia nggak bisa gitu. Kelihatan tadi malam beberapa kali dia kehilangan bola. Oke, itu yang pertama, kesalahan taktiknya. Yang kedua, kesalahan taktiknya apa lagi? Dia memainkan di back kiri itu Boy. Oke, Boy, nggak tahu kenapa. Iya, Boy. Kemudian di tengah itu ada namanya Pavlovic. Siapa ini pemain? Kita nggak kenal. Padahal di bangku cadangan ada Guerrero, bekas pemainnya si Dortmund, di back kiri bisa dimainkan. Oke, di tengah itu ada Joshua Kimmich. Kenapa Joshua Kimmich dicadangkan dan lebih memilih memainkan Pavlovic? Mungkin mereka ada masalah pribadi atau si Kimmich ini mungkin ada masalah indisipliner lah kayak gitu. Makanya si si Tuchel memilih untuk tidak memainkan dia. Tapi kan dia tetap di bangku cadangan, dia tetap dimasukkan ke dalam skuad. Artinya memang murni si Tuchel ingin membangku cadangkan mereka berdua aja. Toh ya di menit ke 70 atau 80 mereka masuk juga kan. Bagi kalian yang nonton pasti kalian tahu dia masuk juga kan. Artinya nggak ada masalah di antara mereka. Memang si Tuchel ini memandai, kalau kata orang Pekanbaru itu memandai gitu loh, kira. Memandai, sosok pandai gitu, sosok menunjukkan otoritas gitu. Seharusnya dia kalau misalnya nggak ada masalah apa-apa ya udah turunin aja gitu. Kalau memang ada masalah, kenapa diturunkan? Kan kayak gitu logikanya. Oke, belum lagi kalau kita bicara 3 pemain di depan. Oke, Kane di depan itu kan ada, di kiri itu Musiala, oke, di kanan itu Sane, di tengah itu ada si Kane. Kane seperti di Spurs, oke, dia sering turun ke bawah, nggak ada yang supply, dia minta bola ke bawah, kemudian dia switch bola ke arah kanan biasa. Begitu terus kan cara bermain Kane. Oke, yang bikin anehnya sama seperti apa yang terjadi di Chelsea. Kalau di Chelsea, dia paksa Pulisic dan juga Ziyech itu main di tengah, bukan bermain dari sayap. Yang mana kekuatan Pulisic dan juga si Ziyech itu dari tengah, dari sayap masuk ke dalam untuk memberikan crossing ataupun melakukan shooting, melakukan skill individu. Oke, makanya makanya Chelsea di bawah Chelsea itu di Ziyech dan juga Pulisic itu nggak perform di bawah Tuchel karena apa? Dia tidak bisa melihat kelebihan pemain dan apa ya, egonya itu kesenggol bahwasanya ini cara bermainku, kalian harus ikut. Nggak gitu. Pelatih yang bagus adalah pelatih yang bisa memanfaatkan kelebihan pemainnya. Dia selalu merubah sistemnya tergantung dengan sesuai dengan apa yang ada di dalam skuad dia. Kalau Tuchel itu terlalu egois, terlalu kepala batu untuk selalu menerapkan apa yang ia yakini gitu loh. Itu kan nggak bisa kayak gitu. Itulah yang terjadi sama Musiala. Musiala oke, bisa bermain dari tengah karena memang dia pemain dia kan striker gitu. Dia striker, dia berada di belakang striker. Oke, dia bisa bisa bermain di tengah. Nah, sedangkan Sane kan enggak. Sane itu kan tipe-tipe kayak Ziyech, bermain dari sayap. Dia selalu menjaga kerenggangan di sisi sayap. Kemudian kalau ada momen dia masuk ke dalam, inverted ya istilahnya kalau di sepak bola. Dia masuk ke dalam untuk mengambil ruang yang ditinggalkan sama striker ataupun ruang yang ditinggalkan sama pemain di belakang striker. Oke, beberapa kali Munchen main, aku lihat selalu Sane, iya dia cetak gol. Cuman aku melihat bahwasanya potensi Sane nggak gitu. Coba kita lihat pada di City. Dia mau letakkan di kiri, di kanan. Pep selalu meletakkan dia itu di pinggir lapangan untuk menjaga kelebaran. Oke, untuk menjaga kelebaran. Nah, pada saat ini sudah melebar dengan Sane ini kan pemain kencang lah, salah satu pemain kencang yang ada. Ketika back sayap lawan ini lengah, dia masuk ke dalam. Dia memanfaatkan ruang half space namanya kalau di sepak bola ya. Half space itu dia masuk ke dalam untuk mencetak gol kalau ada crossing. Nah, sedangkan di Munchen, dia diletakkan di belakang striker. Artinya gini lah, ini Kane, Sane, kemudian Musiala, oke? Nah, mereka itu berdua bermain di belakang si Kane ini gini, si Kane akan aneh gitu loh. Sedangkan kita tahu bahwasanya Sane kekuatannya bukan di situ. Terbukti tadi malam dia nggak bisa ngapain, nggak bisa supply si Musiala juga gitu loh, ngerti nggak? Oke? Nah, kemudian kalau kita lihat gol pertama, itu salah siapa? Salah murni, itu salahnya si Boy, pemain sayap kirinya gitu loh. Oke, pemain sayap kirinya itu menutur malah. Dia tidak menyadari ada pemain di belakangnya. Oke, 1-0. Nah, gol keduanya itu si Grimaldo, itu juga kesalahan pemain terpancing gitu. Ngerti nggak? Jadi, kalau menurutku ini murni kesalahan Tuchel. 1000% ini murni kesalahan Tuchel. Kenapa dia selalu stick dengan apa yang dipikirkannya, tidak mau berkompromi dengan
dengan pemain yang ada gitu kan nggak bisa. Ini kan kepala batu, keras kepala, nggak boleh pelatih demikian kalau menurutku gitu ya. Ya mungkin kalian bilang, oh kau sok tahu, emang kau siapa, ya nggak ada masalah gitu loh. Ini kan menurutku pendapat pribadi ya. Kalau kalian nggak percaya, tontonlah Munchen gitu. Aku sering nonton udah aku bilang, aku sering nonton Liga Jerman karena sangat taktikal gitu. Siapapun yang main aku nonton. Pokoknya kalau udah Munchen, Leipzig, Bayer Leverkusen sekarang, kemudian siapa lagi? Dortmund main, aku pasti nonton. Lawan siapapun mereka pasti aku nonton karena sangat menarik gitu loh. Apalagi ini mindset jam tengah satu ya, bisa dibilang kalau di Indonesia atau di Pekanbaru itu ya udah tengah malam kayak gitu loh. Ibaratnya kalau aku nggak betul-betul suka liganya, ngapain aku harus nonton kayak gitu loh. Sama kayak Real Madrid lawan Girona, aku nggak suka. Pernah Liga Spanyol aku kurang suka. Ya aku nonton Liga Spanyol kalau El Clasico aja udah gitu doang. Itu pun sekarang Liga El Clasico udah nggak semenarik dulu juga gitu kan. Jadi kalau menurutku kembali lagi ini murni kesalahan Tuchel, kenapa selalu keras kepala dengan apa yang diyakininya, tidak mau berkompromi dengan skuad yang ada. Nah, ini kalau kayak gini menurutku ya dipecat aja nih pelatih. Kalau kayak gini, ya kasihan Kane datang ke Liga Jerman kan untuk dapat trofi. Kembali lagi dia nggak dapat trofi. Kenapa? Karena pelatihnya itu keras kepala. Pelatihnya itu kepala batu dan nggak mau merubah sistemnya. Dia selalu stick dengan sistemnya dan nggak mau berkompromi. Udah berapa kali aku bilang tadi? Udah ada mungkin 5 kali aku bilang itu ya. Kembali lagi ya, semoga Munchen sadar, boardnya Munchen itu, pengurus Munchen itu sadar bahwasanya ini pelatih nggak bisa dipertahankan lama-lama. Oke? Itu dulu konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka silahkan di subscribe, di komen, di like. Bagi kalian yang nggak suka ya nggak apa-apa, di skip aja. Oke? Terima kasih. Ciao.